Coba deh Anda bayangin skenario ini. Ini hari Minggu sore, Anda lagi duduk santai di sofa, mungkin niatnya emang cuma pengen rebahan sebentar. Tapi tiba-tiba, dada Anda kerasa sesak. Iya, kayak ada yang ngeganjel gitu kan? Bener. Terus tiba-tiba ada suara kecil di kepala Anda yang bisik-bisik bilang, kamu tuh lagi buang-buang waktu loh. Langsung kepikiran kerjaan. Iya, suara itu bilang, lihat tuh daftar email, lihat tumpukan cucian. Orang lain di luar sana lagi sibuk bangun kerajaan bisnis mereka, dan kamu malah santai-santai di sini. Itu perasaan yang sangat familiar buat banyak orang, jujur aja. Banget. Jadi kalau Anda pernah ngerasa bersalah murni cuma karena Anda lagi nggak ngelakuin apa-apa selama 10 menit, percayalah, Anda sama sekali nggak sendirian di ruangan ini. Itu sebenarnya gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar masalah manajemen waktu. Nah, makanya hari ini misi eksplorasi mendalam kita adalah buat ngebedah sebuah materi reflektif yang menurut saya pribadi ini tajam banget. Judulnya Performa, Produktivitas, dan Nilai Diri. Materi yang sangat relevan buat kewarasan kita sehari-hari. Tepat. Teks ini tuh ngupas tuntas soal gimana peradaban modern kita ini secara diam-diam udah memaksa kita buat ngukur nilai kemanusiaan kita murni dari seberapa banyak yang bisa kita produksi. Dan yang bikin analisis ini sangat memikat adalah kacamata yang dipakai. Teks ini narik prinsip-prinsip spiritual historis dari kitab Matius, lalu 1 Samuel, sampai Efesus. Iya, buat ngebongkar kebohongan struktural itu. Jadi, ini bukan sekedar motivasi basi ala-ala harus semangat kerja gitu. Ini dekonstruksi tentang gimana kita mandang diri kita di cermin tiap pagi. Betul. Oke, mari kita urai ini. Mari kita mulai dari tekanan tanpa henti yang kayaknya udah ditanam ke dalam DNA sosial kita sejak kita masih kecil. Teks ini bilang kalau keharusan buat berprestasi itu bukan cuma ambisi pribadi. Itu poin awal yang sangat esensial. Materi yang kita bedah hari ini nggak ngelihat obsesi pada produktivitas cuma sebagai tren gaya hidup. Terus sebagai apa dong? Teks ini mendiagnosisnya sebagai sebuah sistem operasi, sistem yang udah diinstal ke dalam otak kita sejak usia dini. Coba deh kita sama-sama ingat lagi gimana kita dibesarkan. Pola asuh di sekolah gitu ya? Iya, pola asuh, sistem pendidikan, sampai budaya pop, semuanya tuh ngedengungin satu algoritma yang sama. Algoritmanya begini, kalau Anda produktif, maka Anda berharga. Wah, iya juga ya. Kalau ranking 1 baru disayang. Entah itu uang, trofi, atau jabatan, barulah eksistensi Anda dianggap punya bobot. Jadi kayak transaksional banget rasanya. Sangat transaksional. Nah, tulisan ini ngajak Anda yang lagi dengerin buat ambil langkah mundur. Coba evaluasi, apakah sistem penilaian ini tanpa sadar udah membajak cara kita menilai identitas fundamental kita sendiri? Ini nih bagian yang bikin saya merinding pas baca. Buat ngevisualisasiin argumen ini, materinya narik sebuah metafora historis yang mereka sebut sebagai sistem Mesir. Metafora yang sangat brilian menurut saya. Jujur, pas baca bagian sistem Mesir ini, saya ngerasa kayak ditampar realitas. Buat Anda yang sekarang lagi dengerin obrolan kita sambil mungkin ya nyambi balas email kerjaan, coba bayangin ini. Tolong didengarkan baik-baik bagian ini. Teks ini merujuk ke kisah bangsa Israel kuno pas mereka ada di bawah kekuasaan Mesir. Di sistem itu, mereka tuh nggak dipandang sebagai manusia yang punya cerita, atau keluarga, atau bahkan hak buat capek. Identitas mereka direduksi habis-habisan. Cuma jadi satu hal, unit pembuat batu bata. Selama mereka bisa menuhin kuota produksi batu bata itu, mereka dianggap berguna. Tapi begitu kuotanya nggak tercapai, Nggak ada empati sama sekali. nggak ada. Yang ada cuma cambukan, hukuman, dan tekanan yang makin gila. Firaun di cerita ini cuma peduli sama metrik, output, dan hasil kerja. Dia buta sama nilai kemanusiaan. Dan penulis materi ini pakai kisah tersebut sebagai cetak biru. Cetak biru dari sebuah sistem perbudakan yang murni berbasis performa. Yang sebenarnya masih hidup di bawah sistem Mesir ini. Anda pernah nggak ngerasa atasan Anda, atau bahkan lingkungan pertemanan Anda, cuma ngehargain Anda pas Anda lagi ngasih hasil? Metafora batu bata itu jembatan yang sangat pas buat memahami psikologi korporat hari ini. Kita emang udah nggak lagi ngaduk lumpur dan jerami di bawah terik matahari ya. Untungnya sih nggak. Tapi batu bata kita sekarang tuh bermutasi bentuknya. Batu bata masa kini tuh wujudnya metrik Key Performance Indicators atau KPI. Oh, aduh, dengar kata KPI aja udah bikin stres. Kan? Atau jumlah proyek yang berhasil closing, angka engagement di media sosial, atau target kuartalan yang terus-terusnya naik. Dinamikanya sama persis dong berarti. Identik. Pas produksi batu bata modern kita turun, ada ancaman hukuman. Bisa teguran, takut dipecat,
Atau yang paling parah, perasaan nggak berharga yang ngehancurin mental kita dari dalam. Dan yang paling ngeri, kadang Firaunnya bukan bos kita kan? Nah, itu bahaya besar yang diingatkan penulis. Kita sering banget menginternalisasi si Firaun itu. Kita malah jadi mandor yang paling kejam buat diri kita sendiri. Tapi tunggu dulu deh. Mari kita bersikap realistis bentar. Kita kan hidup di dunia fisik yang emang butuh metrik. Maksudnya, kalau nggak ada tuntutan performa atau target, bukankah masyarakat bakal stagnan? Pertanyaan yang sangat valid. Gimana teks ini bedain antara ambisi yang sehat buat berkarya sama apa yang mereka sebut perbudakan sistem tadi? Disinilah analisis teks ini jadi makin tajam. Materi ini sama sekali nggak anti kerja atau anti kemajuan. Oke, jadi bukan nyuruh kita malas-malasan ya? Bukan. Yang disorot itu di mana kita menetapkan jangkar nilai diri kita. Buat ngejelasin ini, teks tersebut ngerujuk ke prinsip kuno dari kitab Matius, mengutip perkataan tokoh utamanya, Yeshua. Ah iya, yang bahas soal dua tuan itu kan? Betul. Kutipannya bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Mari kita lurusin persepsi dulu nih soal Mammon. Biasanya kalau orang modern dengar kata Mammon, di kepala mereka tuh langsung kebayang uang fisik. Tumpukan uang tunai gitu ya? Iya, atau rekening bank yang saldonya banyak. Tapi analisis di teks ini ngebongkar konsep itu lebih jauh lagi. Mereka nggak nyederhanain Mammon cuma sebagai uang sewa rumah atau cicilan mobil. Yang sangat mempesona di sini adalah gimana Mammon dideskripsikan sebagai sebuah struktur kepercayaan. Ini tuh sebuah sistem nilai alternatif. Maksudnya struktur kepercayaan gimana tuh? Mammon beroperasi dengan menanamkan ilusi. Ilusi bahwa keamanan absolut dan nilai kemanusiaan Anda itu berbanding lurus sama apa yang Anda miliki dan hasilkan. Jadi kayak narasi yang diputar terus di kepala kita ya? Persis, narasi yang terus diulang-ulang. Kamu baru bakal aman kalau kamu punya lebih banyak, kamu baru berharga kalau kamu ngehasilin lebih banyak. Dan ilusi ini persuasif banget karena emang dunia nyata beroperasi pakai cara itu. Tentu saja, tapi teks ini mengkontraskannya dengan sistem alternatif yang mereka sebut kerajaan Elohim atau tatanan ilahi. Nah, pergeserannya ada di mana nih? Di dalam kerangka tatanan ilahi ini, keamanan nggak lagi diekstraksi dari performa Anda yang melelahkan. Keamanan itu dijamin oleh relasi dengan Sang Pencipta, yang dianalogikan kayak pemeliharaan seorang bapak. Jadi transisinya tuh dari saya harus memproduksi supaya saya bertahan hidup, berubah jadi saya udah dipelihara, makanya saya bisa berkarya dengan bebas. Pergeseran yang sangat radikal, kan? Fundamental banget. Dari bekerja untuk dapat nilai, jadi bekerja karena udah bernilai. Konsep revolusioner kalau emang beneran diterapin. Tapi mari kita bawa ini ke ranah sehari-hari deh. Ke gejala-gejala modernnya. Iya, dokumen ini tuh jeli banget nangkep gimana sistem Mammon ini merayap masuk diem-diem. Pas saya baca gejala-gejalanya, wah, saya ngerasa agak diserang secara personal nih. Gejala yang kita bahas di awal tadi, kan? Iya, persis. Anda duduk diem sebentar, rasa bersalah muncul kayak alarm kebakaran. Terus Anda buka HP, lihat postingan orang lain soal pencapaian mereka. Dan hari yang tadinya baik-baik aja, langsung terasa berantakan. Media sosial itu akselerator paling sempurna buat sistem Mammon. Secara desain, platform kayak gini emang etalase pencapaian. Bener banget. Nggak ada kan orang ngepost pas mereka nangis di pojokan gara-gara burnout? Jarang sekali. Orang cuma ngepost trofi, liburan mewah, atau selebrasi naik jabatan. Teks ini nganalisis, pas kita terus-terusan maperin otak kita sama sorotan terbaik dari hidup orang lain, kita tuh otomatis ngebandingin itu. Dibandingin sama rekaman mentah hidup kita sendiri yang isinya cucian kotor dan tagihan listrik? Betul. Hasilnya? Siklus yang nggak pernah berujung di mana kita selalu ngerasa defisit, selalu tertinggal, selalu kurang. Nah, buat bikin ini bener-bener praktis buat Anda yang lagi dengerin, penulis materi ngerumusin 4 pertanyaan diagnosis. Ini penting untuk direnungkan. Saya pengen Anda yang dengerin, entah Anda lagi nyetir, masak, atau jalan kaki, coba renungin ini sebentar. Jawab jujur di dalam hati. Pertama, apakah Anda ngerasa berharga cuma pas Anda berhasil nyelesain sesuatu? Lanjut yang kedua. Kedua, apakah Anda ngerasa bersalah pas Anda benar-benar lagi nggak produktif? Ketiga, apakah Anda ngabisin banyak energi mental buat ngebandingin posisi hidup Anda sama orang lain? Dan pertanyaan terakhir? Keempat, apakah kesuksesan orang lain seringkali memicu rasa insecure atau ngerasa nggak cukup di dalam diri Anda? Kalau Anda banyak ngangguk denger ini, dokumen ini punya perspektif yang Anda butuhin. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pertanyaan-pertanyaan tadi bermaksud menyingkap satu realitas yang keras. Ini bukan cuma tentang kelelahan kerja atau burnout.
Berarti lebih dalam dari itu ya? Jauh lebih dalam. Kita sering salah mengartikan gejala ini cuma sebagai masalah manajemen stres yang jelek. Padahal, materi ini berargumen kuat kalau ini sebenarnya adalah krisis identitas yang akut. Krisis identitas. Wah, itu penjelasan yang jauh lebih masuk akal daripada sekedar nyuruh orang buat ambil cuti ke Bali. Karena cuti pun nggak akan nyelesain akar masalahnya kalau identitasnya masih tertambat di sana. Kita menderita karena kita ngebiarin metrik duniawi mendikte siapa kita secara fundamental. Kita mereduksi diri kita cuma jadi mesin produksi yang bernafas. Mesin produksi yang bernafas. Yes, banget dengernya. Dan buat meretas krisis identitas ini, teks ngajak kita mundur ribuan tahun ke belakang, ke sebuah studi kasus epik dari kitab 1 Samuel. Kisah tentang pemilihan raja, kan? Ya, kisahnya berpusat di tokoh Samuel yang dikasih mandat cari raja baru. Pas dia lihat kandidat namanya Eliab, yang fisiknya tegap, auranya kayak CEO atau jenderal bintang 5, Samuel langsung mikir, oke, ini dia orangnya, masalah beres. Manusia melihat dari apa yang tampak di luar. Tepat. Tapi teks nyatet intervensi dari sosok Yahweh yang representasiin perspektif ilahi di sini. Pernyataannya mutarbalikan logika dunia. Dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Itu sebuah kontras yang sangat kuat. Coba deh pikirin, masyarakat kita ngerancang algoritma hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Gelar akademis, merek mobil, portofolio, itu semua kan output eksternal, performa. Tapi sang pencipta meretas sistem itu dengan cuma melihat ke esensi aslinya. Kisah Eliab itu sangat krusial karena membongkar ilusi objektivitas kita. Kita mikir kalau metrik fisik itu ukuran kebenaran paling absolut. Padahal teks ini negasin nilai inheren seseorang nggak bisa dihitung pakai kalkulator dunia. Dan ada satu peringatan ekstra nih, dari penulis yang menurut saya ngeri-ngeri sedap. Ya, tentang bagaimana pola pikir sistem Mesir ini bisa menyusup ke ranah spiritual. Nah itu, konsep tentang bikin batu bata spiritual. Ini agak lucu tapi tragis sih. Gimana ceritanya sistem korporat bisa masuk ke kehidupan spiritual atau agama kita? Sangat mudah merayapnya. Banyak orang ngadopsi mentalitas performa ini dan memproyeksikannya ke konsep ketuhanan mereka. Jadi Tuhan dianggap kayak bos di kantor gitu? Kasarnya begitu, mereka mikir kalau Tuhan itu kayak bos korporat berarti saya harus nyajiin performa yang prima biar dia seneng. Akibatnya, mereka memperlakukan kegiatan keagamaan atau pelayanan amal layaknya meniti tangga karir. Kalau saya melayani 10 jam minggu ini, Tuhan pasti kasih bonus rezeki lancar. Gitu kan mikirnya. Tepat. Teks ini membedah fenomena itu dengan tajam, menyebutnya sebagai distorsi esensi spiritualitas. Bahwa mentalitas produktivitas ke ranah ilahi, itu artinya kita masih terjebak di asumsi lama. Asumsi bahwa cinta dan penerimaan itu harus dibeli pakai hasil kerja kita. Dan itu kedengaran sama capeknya kayak kerja di kantor yang toksik ya. Bedanya, kali ini Anda nyoba bikin terkesan Tuhan, yang notabene udah tahu kalau Anda sebenarnya lagi capek setengah mati. Sebuah paradoks yang melelahkan. Nah, disinilah ini jadi sangat menarik, karena materi kita ngenalin penawarnya. Teks ini nabrakin konsep usaha keras buat diakui tadi, sama konsep yang benar-benar berlawanan, yaitu kasih karunia atau grace. Bagian dari kitab Efesus? Iya, di situ dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Frasa kuncinya, bukan hasil usahamu. Ini membongkar pilar-pilar performa. Benar. Hubungan manusia sama pencipta itu ditopang murni sama pemberian gratis. Analogi yang dipakai brilian banget menurut saya. Bayangin seorang anak kecil. Anak balita Anda nggak perlu bangun jam 5 pagi, bikin presentasi PowerPoint, terus laporan progres ke Anda cuma buat ngebuktiin dia layak disayang. Tentu saja tidak. Dia dicintai murni karena dia anak Anda. Eksistensinya aja udah cukup. Analogi anak kecil itu meruntuhkan seluruh fondasi sistem Mesir. Firaun menuntut hasil sebelum ngasih kompensasi, tapi seorang bapak memberikan cinta jauh sebelum ada hasil apa-apa. Sangat kontras ya. Biar pendengar kita gampang memetakannya di kepala, mari kita bandingkan dua paradigma ini berdampingan. Di satu sisi, kita punya sistem dunia atau matriks produksi. Oke, apa aja tuh ciri-cirinya? Di sistem ini, nilai kemanusiaan Anda sama dengan kuota hasil kerja Anda. Identitas dibentuk murni dari daftar pencapaian. Dan harga diri Anda fluktuatif,
naik turun ngikutin performa hari ini. Kalau Anda gagal atau dipecat, seluruh identitas Anda hancur. Bener-bener transaksional ya, dan rasanya kayak berdiri di atas pasir hisap. Sekali salah langkah, amblas. Tempat sekali. Nah, di sisi lain, kita punya kerangka yang disebut sistem kerajaan. Di sini, nilai Anda identik dengan status inheren Anda sebagai seorang anak. Harga diri Anda dilabuhkan pada sesuatu yang statis, yaitu kasih tak bersyarat. Terus soal rasa aman gimana? Rasa aman Anda nggak didefinisikan sama grafik portofolio saham, tapi oleh pemeliharaan ilahi. Konsep sentral di teks ini menyebutkan kalau figur Hamasyiah atau Sang Mesias berfungsi sebagai semacam interupsi kosmik terhadap sistem perbudakan ini. Interupsi kosmik. Keren istilahnya. Kehadirannya menyatakan bahwa pekerjaan pembuktian diri itu udah selesai. Garis finish udah dilewati olehnya, jadi kita nggak perlu lagi lari di atas treadmill kecemasan cuma buat ngebuktiin kita layak hidup. Coba Anda resapi kalimat itu sebentar. Bayangin betapa ringannya bahu Anda kalau besok pagi Anda bangun dan benar-benar percaya kalau Anda nggak perlu ngebuktiin apa-apa ke siapapun. Nggak ke dunia, nggak ke orang tua, dan nggak ke Tuhan. Kebebasan yang sesungguhnya. Itu bawa kita ke bagian paling aplikatif dari analisis kita hari ini, yaitu pemulihan identitas. Tulisan ini tuh seolah natap langsung ke mata Anda dan bilang, di dalam Hamasyiah, Anda bukanlah perangkat lunak yang harus terus di-upgrade. Anda bukan proyek yang lagi dievaluasi. Anda bukan mesin. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerapin filosofi ini di dunia yang tiap detik neriakin kita buat terus hustle dan kerja keras? Teks ini nggak ngegantungin kita di teori doang. Ada 4 langkah praktis. Mari kita bahas satu-satu. Neuroplastisitas kita. Kenapa istirahat kerasa menyiksa? Karena otak kita udah dilatih bertahun-tahun buat ngaitin dopamin sama penyelesaian tugas. Oh, jadi kita kecanduan nyelesain kerjaan? Betul. Jadi langkah pertama ini menuntut semacam rehabilitasi mental. Beristirahat tanpa rasa bersalah berarti secara sadar memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Dan nolak narasi internal yang bilang Anda lagi merugikan diri sendiri. Susah loh itu. Latihan mempercayai bahwa dunia nggak akan berhenti berputar dan nilai diri Anda nggak akan menguap cuma gara-gara Anda tidur siang sejam di hari Minggu. Harus diakui sih, mati notifikasi, terus natap langit-langit tanpa ngerasa gagal itu butuh latihan keras. Oke, melangkah ke poin kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Teks ini nantang kita buat keluar dari sirkuit kompetisi ilusif. Kenapa disebut ilusif? Karena ya kayak yang kita bahas tadi, yang Anda lihat dari orang lain itu cuma cuplikan film yang udah diedit habis-habisan. Jadikan editan terbaik orang lain sebagai tolak ukur buat kenyataan hidup mentah Anda, itu resep pasti menuju depresi. Anda punya lintasan maraton sendiri. Tepat, dengan rintangan dan garis finish Anda sendiri. Lalu langkah ketiga apa nih? Langkah ketiga membawa kita pada reorientasi fokus. Pilihlah untuk fokus pada panggilan orisinal Anda, bukan pada popularitas atau metrik validasi eksternal. Di era jumlah likes jadi mata uang, ini relevan banget. Sangat. Mudah sekali membelokkan arah hidup cuma demi tepuk tangan. Tapi materi ini mengingatkan, tujuan hidup sejati itu seringkali berjalan di ruang-ruang sunyi yang gak dapat sorotan panggung. Mencari makna yang dalam itu jauh lebih berkelanjutan daripada ngejar validasi dangkal. Sangat mendalam. Dan langkah keempat ini adalah fondasinya. Mengingat secara konstan bahwa kasih ilahi itu nggak berfluktuasi ngikutin grafik performa kita. Kasih yang statis. Ya, entah hari ini Anda tembus kontrak miliaran, atau hari ini Anda bahkan susah banget bangun dari kasur karena mental lagi drop, nilainya tetap sama. Kasih itu nggak nambah pas Anda lagi brilian, dan nggak berkurang pas Anda lagi hancur. Ini sangat bertolak belakang dengan cinta bersyarat dari sistem masyarakat kita. Menuju kesimpulan dari analisisnya, dokumen ini menyajikan sebuah penutup yang bernada profetik. Mereka pakai istilah matriks dunia untuk menggambarkan sistem struktural yang kita diami sekarang. Matriks yang nuntut kita terus produksi ya? Betul. Matriks ini didesain buat mendikte realitas kita. Bikin kita yakin kalau output kita lah yang mendefinisikan eksistensi kita. Tapi penulis meletakkan peristiwa historis spiritual, yaitu salib, sebagai antitesis absolut terhadap matriks itu. Berarti matriksnya dipatahkan di situ. Pesan intinya adalah, nilai tertinggi Anda sebagai individu udah ditetapkan di sana secara permanen. Nggak bisa diganggu-gugat sama metrik produktivitas apapun. Identitas Anda dikalibrasi ulang berdasarkan fakta bahwa Anda telah diakui dan diterima oleh Bapa di sorga secara paripurna. Jadi,
Apa makna dari semua ini? Tulisan ini ngerangkum seluruh keresahan dan solusinya ke dalam bentuk sebuah doa penutup. Menurut saya, ini bisa dilihat sebagai deklarasi kemerdekaan sih. Seruan untuk dilepaskan. Iya, seruan jujur seorang manusia yang minta dilepasin dari rantai mamon. Dari obsesi bahwa kita harus selalu berbuat lebih banyak supaya dianggap cukup. Ini afirmasi buat balik ke titik nol. Memulihkan identitas original kita biar kita bisa jalanin hidup bukan dengan napas tersengal-sengal karena terus ngebuktiin diri, tapi dengan kebebasan berkreasi karena udah merasa dikasihi. Sebuah revolusi cara pandang dari dalam keluar. Bener banget. Nah, buat nutup obrolan mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda sama satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang bisa Anda bawa ke meja makan atau renungin sebelum tidur. Silahkan. Kalau materi yang kita bedah ini bener, dan langkah pertama buat ngancurin cengkraman matriks produksi ini adalah berani istirahat tanpa rasa bersalah sedikit pun, coba deh bayangin eksperimen sosial ini. Apa yang bakal terjadi pada struktur masyarakat dan ekonomi modern kita yang serba cepat ini kalau besok pagi secara massal jutaan orang tiba-tiba nyadar harga diri mereka yang sesungguhnya dan nolak buat balapan di siklus harus terus berproduksi? Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah sistem dunia yang bergantung banget sama kelelahan kita ini pada akhirnya bakal runtuh dan kolaps karena kehilangan bahan bakarnya? Ataukah justru dari puing-puing kelelahan itu, kita bakal secara kolektif bertransformasi dan ngelahirin peradaban baru yang jauh lebih manusiawi, lebih waras, dan digerakkan oleh kasih alih-alih kecemasan? Sesuatu buat bener-bener Anda pikirin. Layak untuk direnungkan malam ini. Dan ngeluangin waktu Anda buat ngeksplorasi materi yang sangat krusial ini. Jangan lupa ambil napas dalam-dalam hari ini, beristirahatlah tanpa perlu minta maaf ke dunia, dan ingat selalu bahwa esensi keberadaan Anda jauh melampaui apapun yang bisa Anda hasilkan. Sampai jumpa di penelusuran menantang kita di kesempatan berikutnya.